GPMK Cek. Welcome to the first podcast of Gerakan Pemuda GPIB Menara Kasih. Bisa P, bicara santai anak GP. Hai, kenalin, nama gue Joanna Neta Jeremy. Halo, nama aku Ruth Angelia Putri, bisa dipanggil Ruth. Saat ini aku bertugas sebagai salah satu dokter internship di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan pemuda GPIB Menara Kasih. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan luar biasa fantastis. Yes. Selamat datang di acara podcast pertama Gerakan Pemuda Menara Kasih. Sumpah malam hari ini tuh bener-bener seneng banget karena gue tuh bisa menjadi bagian di podcast pertama banget pada malam hari ini. Bener-bener salut banget untuk kakak-kakak pengurus baru bisa menciptakan podcast ini yang lagi ngehits banget, ngetren banget di era COVID-19 ini. Nah, pas banget nih, ngomong-ngomong tentang COVID-19, pas banget tema kita itu tentang frontliner story. Gimana sih cara kita survive di era pandemik COVID-19 ini ya. Ya, tanpa banyak-banyak bicara lagi, kita akan menyambut narasumber kita, seorang dokter cantik lulusan dari Universitas Kristen Indonesia. Udah pinter, bertalenta, tulus melayani, pokoknya bener-bener idaman para lelaki banget. Kita sambut Karut. Yeay, selamat malam Karut. Selamat malam, Karut, apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan ya, Kak. Puji Tuhan. Kak, sebelum kita masuk dalam topik ya, Kak, aku mau tanya gimana perasaan Kakak menjadi narasumber pertama di podcast pertama Gerakan Pemuda GPIB Menara Kasih. Gimana Kak perasaannya? Deg-degan abis, nggak bohong. Karena sebagai pembuka sempet, kok gue gitu yang pertama kali disuruh gitu. Tapi menurut aku secara pribadi udah terlalu banyak sih perkembangan GP kita saat ini ya. Dan salah satunya bisa sampai bikin podcast kayak gini, ini keren banget, salut banget buat semua pengurus, top banget. Terima kasih banget, makanya buat pengurus yang baru menciptakan podcast ini, terus ngundang dokter muda masa kini Karut Angelia Tampu Bolon. Kakak, bahas ke dalam topik ya. Sekarang Kakak tugasnya gimana dan bekerja sebagai apa? Oke. Kalau aku saat ini bertugas sebagai salah satu dokter internship dan wilayah penugasan aku sekarang di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Ambarawa dan Jambu. Gitu. Ambarawa dan Jambu. Jawa Tengah. Aku terdaftar di Jawa Tengah. Bener-bener jauh. Kakak udah berapa lama sih, Kak? Aku nyampe di sini bulan Februari dan harusnya kalau nggak ada halangan tanggal 12 November ini aku sudah menyelesaikan tugas aku di sini dan bersiap-siap untuk pulang. Puji Tuhan. Kami benar-benar nyambut Karut banget karena jujur kita ke gereja nggak pernah lihat Karut. Mana ya Karut kok nggak pernah kelihatan, ternyata pas aku lihat, oh iya lagi di Jawa Tengah ya ternyata ya. Kak, deskripsiin dong, kakak tuh kegiatannya tuh ngapain aja. Teman-teman di rumah nih pasti pengen tahu banget, kakak tuh job desk-nya kakak nih sebagai dokter tuh ngapain aja sih? Oke. Kalau untuk job desk ya sebagai dokter sama pasti satu tugasnya adalah pelayanan ke pasien. Nah, pasiennya ini beda-beda tergantung tempat ditugaskannya kita itu di mana. Dulu aku sempat kemarin 6 bulan di rumah sakit. Nah, itu biasanya aku megang pasien secara personal kayak gitu, lebih personal gitu. Dan itu ditempatkan di 2 tempat tugas waktu itu. Sempat di IGD 3 bulan. 3 bulan pertama aku di IGD, kemudian 3 bulan yang kedua aku di Bangsal atau di ruang rawat inap kayak gitu. Dan sekarang yang terakhir 3 bulan terakhir aku di puskesmas kayak gitu. Nah, kalau untuk puskesmas ini cakupannya dia agak sedikit lebih luas gitu. Sebagai dokter aku harus satu membantu pelayanan juga di puskesmas, di dalam puskesmasnya kayak gitu. Biasa kayak periksa pasien kayak gitu, kasih obat dan lain-lain. Kemudian kalau untuk
Yang keduanya di puskesmas juga aku megang untuk tugas keluar. Contohnya apa? Kayak ngasih penyuluhan ke masyarakat, kayak gitu. Atau misalkan ada kegiatan-kegiatan luar lainnya, itu juga kayak aku ikut terlibat kayak gitu. Sumpah sih Kak, kakak sibuk banget ya. Cukup sibuk untuk saat ini. Kak, ini kita bahas topik yang pertama itu kan frontline story, yaitu COVID-19. Bagaimana sih Kak tanggapan kakak sebagai dokter yang mengatakan bahwa di media sosial ini banyak banget kalau COVID-19 itu hanya konspirasi. Itu gimana nih Kak tanggapan kakak? To be honest banget. To be honest. Jujur kalau misalkan ada yang bilang COVID-19 itu konspirasi, sedih sih. Sebenarnya sedih banget. Kenapa? Apalagi kalau misalkan itu sampai beredar di media sosial, istilahnya kayak gini, orang-orang sekarang semua ngelihat media sosial ya. Istilahnya apa yang kita ucapkan di media sosial, apa yang kita share di media sosial, orang lain itu akan lihat kayak gitu. Dan kalau misalkan ternyata info yang kita kasih ternyata nggak benar, orang lain lihat dan akhirnya percaya, akhirnya makin banyak orang-orang yang jadi nggak tahu sebenarnya itu kayak gimana. Tapi kalau dibilang COVID-19 itu adalah sebuah konspirasi, jujur aku nggak setuju gitu. Karena aku benar-benar ngelihat real ada pasiennya gitu, ada pasiennya, kemudian ngelihat juga perkembangan penyakitnya seperti apa, dan it's for real gitu. Jadi kalau dibilang dulu sempat ada yang bilang konspirasi itu COVID-19, sebenarnya nggak ada, cuman kita ditakut-takutin doang kayak gitu. Benar. Sempat beredar yang kayak gitu, rasanya pengen bilang kayak coba kalian datang ke rumah sakit, bener gak sih? Dan melihat sendiri gitu bahwa memang pasien itu benar-benar ada dan bisa dibuktikan gitu, bisa dibuktikan dengan pemeriksaan, entah itu dari pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan labnya gitu, itu memang ada gitu. Oh iya, makanya aku tuh kadang juga bingung ya, orang-orang di media sosial tuh juga lah COVID-19 itu hanya konspirasi, hanya pengalihan isu, ini politik, aduh. Tapi Kak, untuk COVID-19 sendiri ini bahayanya tuh gimana sih Kak? Apakah COVID-19 ini menular? Itu Kak. Oke. Pertama, tadi kan sempat ditanya apakah COVID-19 ini menular? Yes, dan jawabannya adalah sangat menular. Bukan cuma sangat menular, tapi penularannya juga sangat cepat gitu. Antara dari satu orang ke orang yang lainnya, kemudian dari satu orang ke komunitas, itu penularannya tuh cepet banget kayak gitu. Itu yang bikin angka COVID sampai sekarang ini masih naik-naik ke puncak gunung gitu. Masih naik-naik ke puncak gunung nih sekarang. Mungkin beberapa waktu mungkin sempat agak turun, tapi setelah waktu itu sempat kita di PSBB ya, sempat di karantina lah istilahnya kayak gitu. Tapi setelah karantinanya diperlonggar, kemudian naik lagi kayak gitu. Kayak gitu, justru malah makin banyak. Nah, karena penularannya itu benar-benar cepat banget, kemudian dan memang sangat menular kayak gitu. Kalau ditanya bahaya atau enggak, kalau dari yang aku baca ya, sumbernya itu dari WHO. Kita sama-sama tahu WHO itu apa ya, sebagai lembaga kesehatan, organisasi lembaga kesehatan di dunia kayak gitu, yang datanya diharapkan sangat valid gitu. Di situ memang dibilang bahkan sekitar 80% orang yang memiliki virus COVID di dalam tubuhnya itu bahkan nggak ada gejalanya gitu. Iya benar. 15%-nya memberikan gejala yang berat dan 5%-nya adalah pasien-pasien dengan kondisi yang kritis kayak gitu. Kalau kita lihat kok kayaknya 80% orang-orang yang tidak bergejala kok kayaknya simpel gitu, tapi justru itu yang harusnya lebih kita takutkan dibanding orang yang bergejala. Misalnya gini, kita jalan-jalan keluar, nggak ada gejala, kita nggak batuk, kita nggak pilek, kita nggak demam, tapi kita bawa virusnya gitu, dan kita punya potensi untuk menularkan ke orang lain. Nah itu justru yang lebih bahaya kayak gitu. Jadi kalau ditanya bahaya, jelas bahaya. Dan COVID-19 itu sendiri dia punya tingkatan istilahnya kayak gitu. Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang berat kayak gitu. Bahkan sampai butuh alat bantu nafas, butuh ICU khusus kayak gitu. Itu juga banyak kayak gitu. Nah, untuk Karut sendiri nih Kak, selama Kakak internship di Jawa Tengah, apakah Kakak sudah bertemu langsung dengan pasien COVID-19? Dan gimana sih Kak rasanya bener-bener, kalau misalnya emang Kakak udah pernah ketemu ya, itu gimana rasanya ngelihat di depan mata Kakak tuh kayak, ya ampun nih pasien COVID-19. Itu gimana Kak? Kakak udah pernah atau belum? Oke, kalau ditanya pernah ketemu, pasti pernah. Saat ini dokter-dokter internship ya rata-rata
semua yang, apalagi yang kalau misalkan dia dapat wilayah rumah sakit yang rujukan COVID, pasti seminimalnya pernah ketemu minimal 1 kali, entah itu di IGD atau di ruang rawat inap kayak gitu. Kalau ditanya seberapa sering, ya cukup sering. Dulu waktu tugas di IGD, waktu aku tugas di IGD kebetulan waktu pertama kali COVID-19 itu masuk ke Indonesia, itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Maret, yes. Waktu bulan Maret itu pertengahan ya Kak, itu Maret pertengahan kalau nggak salah. Benar, Maret awal atau pertengahan gitu aku lupa. Itu waktu justru malah waktu APD-nya belum selengkap sekarang, kayak gitu. Mungkin dulu ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar gitu, kalau petugas medisnya karena kekurangan APD akhirnya pakai jas hujan. Nah, kita masih ngerasain tuh yang pakai jas hujan kayak gitu. Kalau misalkan ada pasien yang kita curiga, wah ini jangan-jangan COVID nih gitu, kita langsung pakai jas hujan kayak gitu. Kalau ditanya pernah ketemu, pernah nge-swab, pernah. Walaupun memang bukan tugas sehari-hari di ruangan khusus isolasi COVID, memang bukan gitu. Tapi kalau ditanya pernah ketemu, pernah. Nah, terus Kak, mungkin Kakak dengar cerita-cerita dari dokter-dokter lain, gimana sih perasaannya orang yang kena COVID-19 terus ke rumah sakit, terus melihat benar-benar pasien kanan kiri kena COVID-19, itu gimana Kak perasaannya Kakak sebagai dokter? Oke. Ini perasaan aku ya sebagai dokter melihat yang kayak gitu ya. Oke. Kalau aku jujur, aku melihatnya itu, aku selalu memposisikan diri aku seandainya aku yang ada di posisi mereka gitu. Jadi kayak jujur satu sedih karena memang ada beberapa orang yang aku kenal yang memang kena gitu, yang memang kena, dan ketika aku dengar kabarnya, aku melihat mereka kayak gitu, aku pun sedih gitu. Sebagai orang yang dekat sama mereka, aku pun sedih kayak gitu. Dan ngelihat pasien-pasien itu sendiri, apalagi pasien yang datang udah kondisinya itu berat, itu sedih banget sih. Kayak istilahnya pengen nyemangatin ya. Pasti kita semangatin, sebagai tenaga medis kita pasti kasih dukungan moral juga, jadi nggak cuma kita kasih obat-obatan, kita kasih semangat juga gitu, kita ajak ngobrol dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ngeliatin gimana cara pasien-pasien itu berjuang, apalagi pasien-pasien yang kondisi berat, cara mereka berjuang untuk tetap hidup, itu sedih banget sih kalau aku. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah melihat keluarganya yang cuma bisa nungguin di depan, nungguin kabar dari perawat yang keluar kayak gitu, tanpa mereka bisa melihat gitu, atau tanpa mereka bisa masuk melihat si keluarganya yang lagi dirawat di ruang isolasi. Itu sedih banget sih sebenarnya. Ya ampun. Nah Kak, dari semua gejala-gejala COVID-19 yang beredar itu bener nggak sih Kak? Karena gini, jujur aja gue kadang kalau misalnya kayak pusing, gue tuh udah suzon. Aku tuh udah suzon Kak, ntar gue COVID nggak ya, ntar gue gimana ya, menggigil lah ya. Jadi tuh sekarang tuh setiap kita ngerasain sakit apa ya, ngerasanya tuh kayak ntar gue COVID nggak ya, ntar gue nggak mau ntar PCR, serologi atau rapid, itu gimana Kak? Oke. Kalau ditanya untuk gejala, tadi kita udah sempat bahas di awal ya, kalau COVID ini sendiri ada 3 tingkatan, ada yang gejalanya ringan, bahkan sampai tidak ada gejala, atau kalau bahasa medisnya kita bilangnya asimptomatik, jadi nggak ada gejalanya gitu. Nah, kalau yang bergejala itu ada 3, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat kayak gitu. Nah, kalau ditanya gejalanya apa, makin kemari gejalanya itu kalau menurut aku secara pribadi ya, makin nggak jelas sebenarnya kayak gitu. Tapi menurut tadi WHO, salah satu gejala khas dari COVID adalah hilangnya penciuman atau anosmia gitu. Atau kalau misalkan kita biasanya kok cium bau masakan mama kayaknya enak, seger, wangi gitu. Tapi kalau tiba-tiba kok nggak bisa cium apa-apa kayak gitu. Nah, itu jangan-jangan ke arah sana mungkin bisa gitu, karena itu salah satu tanda yang khas atau gejala yang khas gitu. Kadang-kadang karena memang ada pasien yang nggak demam, nggak sesek, karena kan awal-awal COVID ini masuk bilangnya gejalanya tuh demam, sesek, batuk pilek, nyeri tenggorokan. Nah, gejala itu masih mungkin gitu. Pada beberapa pasien COVID memang ada gejala seperti itu. Tapi gejala yang lebih spesifik lebih ke hilangnya penciuman atau hilangnya indera perasa. Jadi kalau misalkan kita biasanya makan masakan mama terasa pedes gitu, tapi tiba-tiba udah cabai 10 kok nggak pedes-pedes gitu, atau misalkan kita nggak bisa ngerasain asam manis pahit kayak gitu,
semuanya kerasnya datar aja, flat, pahit gitu. Nah itu jangan-jangan bisa ke arah sana kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus juga yang dia itu gejalanya kayak mual, muntah, diare gitu. Karena aku dulu sempat nerima pasien juga, kebetulan pasien anak, dia itu gejalanya lebih ke arah muntah dan diare kayak gitu. Jadi memang gejalanya ini agak cukup banyak dan bervariasi gitu. Cuma memang pada gejala-gejala yang berat itu biasanya memang demam tinggi, kemudian disertai dengan sesak napas kayak gitu. Kak, mau nanya, dari setiap tes COVID itu yang paling akurat tuh yang mana? Rapid test kah, PCR atau swab? Oke. Itu karena tuh bener-bener bingung banget nih. Ada yang bilang rapid test mah nggak akurat. PCR tuh kayaknya lebih akurat deh. Atau nggak swab lah pokoknya yang harus lebih akurat. Nah kita pengen denger nih dari Karut kan dokter. Jadi pasti info dari Karut tuh lebih valid, ya kan? Iya. Oke, aku mencoba menjawab ya. Kalau ditanya perbandingan antara kalau rapid sama PCR itu mana yang lebih valid gitu. Jadi gini, fungsinya ini buat apa dulu gitu. Yang pertama serologi atau kalau kita biasanya lebih mudah bilangnya rapid gitu ya. Salah satunya kan yang dicek itu adalah istilahnya kayak gini, mudahnya kayak gini. Setiap kita kemasukan penyakit, entah itu kuman, entah itu virus, kayak gitu, tubuh kita ini punya benteng pertahanan, gitu, punya perlawanan istilahnya kayak gitu. Itu namanya sel pertahanan tubuh kita atau sel imun. Nah, sel imun ini kalau setelah kita kena penyakit atau ada virusnya masuk, ada bakterinya masuk, dia akan mengeluarkan yang namanya antibodi. Antibodi inilah yang akan dideteksi ketika kita melakukan tes rapid. Kayak gitu. Nah, kalau bedanya, aku jelasin bedanya dulu ya. Kalau misalkan untuk PCR sendiri atau yang kita sering dengar itu bilangnya swab nasofaring. Jadi pertama itu swab itu adalah cara untuk mengambil sediaannya gitu. Jadi nanti dimasukin kayak ada semacam lidi panjang, nanti dimasukin lewat hidung sampai mentok ke belakang, mentok ke tenggorokan belakang, daerah nasofaring itu. Kemudian nanti sama di pangkal lidah itu nanti baru dibawa ke laboratorium khusus yang punya PCR kayak gitu. Nah PCR itu adalah mudahnya itu adalah cara untuk mencari si virusnya gitu. Nah, untuk sampai saat ini, memang cara yang paling baik adalah dengan swab nasofaring dan PCR, kayak gitu. Kenapa? Karena dengan dilakukan swab nasofaring, kemudian kita cari virusnya nih dari PCR, itu kita benar-benar bisa tahu, oh memang si orang ini ada virusnya, gitu. Kalau misalkan rapid itu, biasanya lebih bagus untuk screening aja, jadi untuk deteksi dini lah, untuk deteksi awal kayak gitu, karena dia cuma mendeteksi dari si antibodinya kayak gitu, dan kadang-kadang orang yang ternyata nggak ada virusnya bisa mengeluarkan antibodi seperti itu. Contohnya apa? Misalkan orang yang sudah pernah dulunya sudah pernah kena COVID, terus kemudian dia sembuh sembuh dari COVID. Dia akan meninggalkan gitu antibodinya. Kalau misalkan kita cek rapidnya pasti akan positif, tapi belum tentu hasil PCR-nya atau hasil swab-nya itu masih positif kayak gitu. Oke. Kira-kira gambarannya seperti itu. Informasi banget ya. Jadi buat teman-teman GPMK people yang mau tes COVID emang lebih disarankan untuk PCR dan juga swab ya Kak ya. Iya, cuman masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya kan mungkin kalau rapid itu mungkin tidak sebaik gitu ya, sebaik swab nasofaring. Tapi PCR PCR ini dia lebih mahal gitu. Bisa sampai jutaan kayak gitu. Biaya atau lebih mahal ya Kak ya? Satu, biayanya lebih mahal, kedua rasanya lebih sakit, yang ketiga pemeriksaan itu lebih lama. Biasanya membutuhkan waktu beberapa hari gitu, tergantung. Kalau misalkan rapid kan kadang-kadang ada yang drive-thru sekarang ya kan? Iya, betul. Ada yang drive-thru banget ya Kak sekarang ya? Bener, dan itu bisa lebih cepat. Ada yang cuma 15 menit sampai setengah jam. Satu, dia lebih cepat. Kemudian dua, harganya lebih murah. Biasanya sekarang kan cuma sekitar 150.000 kayak gitu.
nggak perlu nunggu berhari-hari dan rasanya palingan cuman kayak disuntik gitu aja atau disuntik sih, lebih kayak sakit disuntik gitu. Dan jadinya lebih nyaman mungkin buat pasien kayak gitu. Tapi untuk Karut sendiri sebagai dokter pastinya harus rutin PCR ataupun swab atau rapid gitu nggak sih Kak? Kalau untuk rutin enggak sih gitu. Kenapa? Karena istilahnya gini, kan untuk swab itu atau misalkan untuk rapid itu sendiri istilahnya medianya atau alat yang digunakannya itu satu mahal, kemudian dua masih banyak lah orang-orang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan. Contohnya apa? Misalkan orang-orang kok kayaknya dia pernah kontak sama pasien COVID, itu lebih butuh untuk di swab atau di di rapid kayak gitu. Kalau untuk kita sebagai nakes sendiri, biasanya kalau misalkan ada kecurigaan gitu, baru kita akan swab kayak gitu. Kayak kemarin contohnya sempat ada kecurigaan kalau kita kemungkinan tertular gitu atau terkena kayak gitu, baru kemarin kita sempat swab 1 kali, tapi puji Tuhan hasilnya yang lain, aku dan teman-teman aku yang lain hasilnya negatif kayak gitu. Tuhan banget ya Kak. Tuhan banget, sampai saat ini masih negatif. Iyalah, nah, Kak, karena profesi Kakak ini adalah dokter, terus ketemu pasien, banyak pasien dan juga mungkin ketemu banyak pasien COVID, Kakak ada rasa ketakutan nggak sih Kak? Kalau Kakak tuh bakal kena COVID, ya nggak sih Kak? Apalagi kan profesi Kakak ini kan bener tinggi juga ya. Oke. Gimana tuh Kak? Kalau ditanya takut, terutama awal-awal masuk COVID ini ke Indonesia, jujur agak takut. Satu, kalau mikirnya gini, kalau misalkan aku tertular, karena aku kan masih jadi dokter internship ya, gitu, masih punya tugas dan tanggung jawab yang lain. Dan aku harus dirumahkan, istilahnya harus diisolasi mandiri dan lain-lain. Gimana dengan tugas-tugas aku gitu, gimana sama teman-teman aku yang lain gitu. Karena kan kehilangan satu rekan itu sangat berasa, istilahnya kayak gitu. Akan mereka pasti akan lebih capek jaganya gitu kalau misalkan kehilangan satu personil kayak gitu. Satu kayak gitu. Yang kedua, oke, misalkan aku tidak bergejala gitu, sampai aku tidak perlu untuk dirawat atau kayak gimana-gimana. Tapi yang sempat jadi ketakutan juga adalah gimana kalau aku bawa virusnya, kemudian aku menularkan ke orang lain gitu. Nah, itu juga sempat jadi ketakutan sendiri. Di awal-awal itu sempat takut memang. Kak, gimana tuh Kak reaksi Karut yang benar-benar bulan Februari, orang tua Karut di Februari, Kakak ditemukan ke Jawa Tengah, Maretnya COVID, itu pasti orang tua Kakak gimana tuh Kak? Panik, sedih, itu benar-benar jadi satu banget gak sih Kak? Benar, jujur waktu pertama kali COVID itu masuk ke Indonesia dan kemudian ditetapkan karantina, orang tua itu benar-benar hampir sehari 3 kali itu nelpon, pasti mastiin, udah makan belum kayak gitu. Terus hari ini lagi jaga apa? Jangan terlalu capek, jangan ini, jangan itu, segala macam kayak gitu. Karena pasti cemas juga ya orang tua, ya namanya juga orang tua ya kan. Iya, banget. Lebih parno gak sih Kak? Parno gitu. Parno. Karena pasti mikirnya karena kayak gitu, apalagi anaknya waktu pertama kali COVID baru masuk, anaknya jaga depan gitu istilahnya, jaga IGD kan paling depan gitu. Kita ketemu sama pasien yang kita nggak tahu dia sakit apa, kita nggak tahu dia bawa virus apa, bawa kuman apa gitu, tapi kita harus terima kayak gitu. Tuh bener-bener si orang tua yang kayak takut, cemas, dan selalu ngingetin. Tapi puji Tuhan aku ngerasa kayak masih ada yang ngingetin aku gitu, untuk jaga kesehatan, untuk istirahat yang cukup, kalau misalkan lagi nggak jaga, banyak makan, minum vitamin kayak gitu. Nah, kasih tips dong Kak, langkah Kakak nih untuk mengantisipasi supaya tidak terkena COVID-19 buat teman-teman GPMK. Oke, untuk teman-teman GP, terutama buat rekan-rekan GP juga yang saat ini misalkan harus pergi ke kantor atau harus pergi keluar gitu, yang paling pertama adalah tetap menerapkan protokol kesehatan kayak gitu, terutama untuk tetap pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun lebih baik, tapi kalau nggak ada minimal selalu bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, dan harus tetap jaga jarak sama orang lain gitu. Karena 3 hal ini juga salah satu cara yang paling tepat untuk memutus rantai penularan kayak gitu. Kemudian
kalau bisa sebisa mungkin kalau nggak ada kepentingan yang penting-penting banget di rumah aja, lebih baik di rumah aja, having time sama keluarga, sama orang-orang terkasih kayak gitu. Dan terutama untuk rekan-rekan GP yang pria gitu, kalau bisa untuk mengurangi rokok karena karena penelitian itu sudah membuktikan bahwa orang-orang yang merokok itu jadi jauh lebih rentan, ya, betul Kak. Jadi lebih rentan untuk terkena COVID kayak gitu. Tetap harus minum vitamin, jaga kesehatan, jangan suka tidur malam kayak gitu. Tetap tingkatkan daya tahan tubuh gitu. Gimana caranya? Jangan stres, jangan dibawa stres. Aware boleh tapi jangan sampai stres. Kemudian harus makan makanan yang gizi seimbang, kemudian makan makanan yang sehat kayak gitu. Dan minum vitamin, jangan lupa multivitamin atau suplemen kayak gitu. Nah, Kak, selama bekerja di pandemik ini nih Kak, sebagai dokter, Kakak pernah nggak sih dapat stigma atau tanggapan negatif dari orang lain? Karena kan profesi Kakak ini kan rentan banget ya terkena COVID-19. Ada nggak sih Kak, mungkin tetangga Kakak ataupun orang-orang di luar sana yang kayak, ih, Karut, masa deket-deket sama Karut, takutnya kita kena COVID-19, itu ada nggak sih Kak? Oke. Kalau untuk daerah sini sih, puji Tuhan aku nggak pernah kena stigma negatif ya. Puji Tuhannya nggak pernah selama aku tugas di sini. Cuman memang beberapa kali waktu awal-awal COVID itu muncul, beberapa tenaga kerja kesehatan yang lain gitu, bukan di rumah sakitku kebetulan, bukan di rumah sakitku. Waktu itu sempat di Karyadi kalau nggak salah, atau di rumah sakit lain gitu di Jawa Tengah, yang sempat ditolak sama wilayahnya, tapi bukan di wilayahku kayak gitu. Di sini sementara aman sih. Sementara aman sih Kak ya. Puji Tuhan banget ya Kak. Nah Kak, kan pemerintah udah pernah mengeluarkan PSBB tuh Kak. PSBB pertama kan lockdown, terus PSBB sudah mulai bermunculan. Itu gimana Kak tanggapannya? Karena yang aku lihat sih PSBB setelah lockdown dibuka terus PSBB malah makin naik tuh Kak. Ya kan? Terus mulai yang nongkrong, jalan-jalan. Itu tanggapan Kakak nih gimana nih Kak sebagai dokter ya? Oke. Kalau ditanya tanggapan aku adalah ya pengennya sih menghimbau. Kalau bisa please jangan dulu gitu. Lebih baik untuk menjaga diri kita di rumah. Kalau bukan urusan yang penting-penting banget, lebih baik di rumah aja gitu. Kalau misalkan emang kangen sama orang gitu, pengen ketemu, pengen ketemu sama temen atau pengen yang lain-lain kayak gitu, ketemu sama orang banyak, lebih baik coba dipikir-pikir dulu deh, apakah itu suatu kebutuhan atau enggak. Dan karena kita nggak pernah tahu gitu, ketika kita keluar dari rumah kita akan ketemu sama orang yang bawa virus apa, bawa kuman apa kayak gitu, dan kita nggak tahu apakah orang-orang di sekitar kita ini ada nggak nih yang COVID ternyata kayak gitu. Nah, jadi lebih baik kalau bisa di rumah aja. Karena salah satu penularan itu di kerumunan itu lebih mudah untuk terjadinya penularan seperti itu. Jadi kalau bisa di rumah, mendingan di rumah dulu aja deh. Gitu. Buat GPMK people benar-benar harus di rumah, ya kan, jaga kesehatan, benar-benar harus minum vitamin C ya nggak sih Kak? Betul. Minimal vitamin C. Betul. Nah, bentar, aku mau nanya lagi nih. Untuk masker nih Kak. Masker boleh. Banyak orang banget sekarang tuh kan scuba udah nggak diperbolehkan ya Kak ya? Sebenarnya iya. Ya itu kenapa sih Kak? Dan Kakak kasih tahu dong masker apa yang bagus sebenarnya yang untuk digunakan untuk kita nih supaya terhindar dari COVID-19. Oke, menjawab pertanyaan tentang masker ya. Satu, tadi pertanyaan bagus dari Kak Nanet. Kalau scuba itu karena dia tuh terlalu tipis, jadi sebenarnya si virus itu masih punya peluang untuk masuk atau terhirup kayak gitu. Makanya disarankan untuk tidak menggunakan scuba gitu. Memang sebenarnya yang dianjurkan dari organisasi kesehatan itu adalah masker yang
dipakai dianya sama petugas kesehatan. Contohnya adalah masker bedah, minimal masker bedah sebenarnya. Cuma karena sekarang kebutuhan untuk tenaga kesehatan yang langsung terpapar langsung dengan pasien COVID itu memang butuh untuk hal-hal kayak gitu. Biasanya aku memang menggunakan itu untuk tugas di rumah sakit gitu. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat umum kayak gimana? Apakah harus menggunakan masker bedah? Kalau ada ya boleh, silahkan digunakan. Tapi kalau enggak, minimal adalah masker kain yang 3 lapis. Jadi harus yang 3 lapis kayak gitu. Dan untuk dalam penggunaannya sendiri pun kalau bisa tidak boleh untuk masker kain itu lebih dari 4 jam. Jadi setelah 4 jam harusnya diganti dengan masker yang baru. Kemudian kayak gitu. Kenapa harus 3 lapis? Supaya lebih protektif, intinya kayak gitu. Supaya lebih bisa melindungi aja kayak gitu. Dan kalau bisa setiap 4 jam sekali diganti. Kemudian setelah itu diganti, kalau misalkan dari luar misalkan kayak gitu, udah pulang ke rumah langsung segera dicuci kayak gitu untuk penggunaan masker. Teman-teman di luar sana jangan pakai masker scuba lagi karena itu tipis ya Kak ya. Karena tipis, benar. Bisa pakai masker yang 3 lapis supaya menutupi terus COVID-19 ya. Kak, Betul. terakhir nih Kak. Boleh. Berikan saran untuk teman-teman GP yang masih harus beraktivitas di luar sana selama pandemik ini. Mungkin dia nggak WFH atau mungkin dia memang kerja di lapangan. Tolong dong Kak kasih advice-nya supaya dia tuh selalu semakin sehat. Oke. Untuk advice mungkin sama kayak yang tadi udah aku jelaskan. Satu, jangan lupa walaupun tetap berkegiatan di luar, tetap menerapkan protokol kesehatan. 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer minimal, kemudian menggunakan masker. 3 hal itu minimal nggak boleh lupa sama sekali. Kayak gitu. Kemudian harus tetap menjaga daya tahan tubuh supaya tetap fit kayak gitu. Kalau misalkan udah waktunya pulang ya pulang, lebih baik gunakan waktunya untuk istirahat, banyak istirahat di rumah, siapin tenaganya biar nggak gampang sakit, kemudian banyak makan yang sehat, yang bergizi kayak gitu, minum multivitamin atau vitamin tertentu kayak gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga jangan stres, karena stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh, jadi bikin kita lebih rentan gitu untuk kena pikiran, benar. Kan firman Tuhan juga bilang hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi salah satunya adalah harus punya pikiran yang baik walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini yang memang kita semua dalam kondisi yang sulit ya, tapi percayalah bahwa suatu saat ini akan terlampaui kayak gitu. Musim ini akan segera berlalu gitu. Percaya, punya iman kalau musim ini akan segera berlalu. Kita sama-sama jaga kesehatan, tetap semangat dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dan tetap harus taat sama protokol kesehatan. Mungkin itu advice-nya buat rekan-rekan GP yang masih bertugas di luar. Ya. Nah, buat teman GPMK People itu udah dengar pertanyaan dari awal hingga akhir tentang COVID-19 ini. Terima kasih banyak Kak Ruth yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini di podcast pertama GPMK. Bisa apa? Cara santai anak GP. Nah, untuk teman-teman di luar sana jangan lupa untuk tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, stay safe, dan kalau bisa di rumah aja. Betul ya Kak Ruth? Betul banget. Yes. Terima kasih Kak Ruth. Oke, terima kasih Kak Nanet. Terima kasih rekan-rekan GP. Stay safe ya. God bless. Selalu sehat dan juga sukses dalam pekerjaan. Amin. Amin. Thank you so much buat doa-doa baiknya. Dadah. Dadah.